Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pagelaran event manuver Super League 2025 di babak 16 besar, di mana pada hari ini mempermainkan 3 pertandingan, yaitu di pertandingan pertama yaitu antara Disdak FC berhadapan dengan Lorus FC. Ya, kita lihat dari perjuangan dari Disdak FC selama mengikuti pertandingan event dari manuver Super League 2025, berada di peringkat kedua di grup B, di mana pada babak penyisihan sudah meraih 7 poin, maksudnya yang telah memainkan 3 pertandingan, di mana 3 pertandingan itu sudah meraih 2 kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali kekalahan. Sedangkan dari Lorus FC merupakan sebagai pemuncak klasemen dari grup H pada babak fase grup di manuver Super League 2025, di mana meraih 2 kemenangan dan 1 kali imbang dengan mengkoleksi 7 poin. Ya, pada babak 16 besar ini dari Disdak FC atau Lorus FC menambah amunisi, yaitu ada Yuza, Restu Pratama, Riko, Coco, Gary. Itulah 3 amunisi baru dari Lorus FC. Sedangkan dari Disdak FC pada babak 16 besar menambah amunisi sebagai fitur, ada Riko Lismana, Ilal Hamdi, Dadang Andi Saputra, dan Willy Ramadi. Itulah berikut dari story kedua tim yang akan berlaga pada babak 16 besar 2025. Dan saat lagi kedua tim akan memasuki dalam lapangan untuk mulai kick off babak pertama babak 16 besar manuver Super League 2025 antara Disdak FC berhadapan dengan Lorus FC. Beri sambutan yang meriah kreatif yang berlaga pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini pengadil lapang kita itu dari Eko Saputra dan Tony sebagai wasit yang akan memimpin babak 16 besar di manuver Super League 2025. Seperti dalam layar kaca kita, dua tim sudah berada di lapangan. Ya, pada malam hari ini Lorus FC berada di sisi sebelah kiri layar kaca kita. Ya, sedangkan dari Disdak FC berada di layar kaca sebelah kanan kita. Dan pada malam hari ini dua tim dari Disdak FC menggunakan jersey berwarna merah maron dan celana abu-abu. Sedangkan dari Lorus FC pada malam hari ini menggunakan jersey berwarna hitam kombinasi merah campur putih dan celana hitam. Ya, sepertinya kedua tim sudah melakukan persalaman dan kedua kapten sudah berlalu tengah untuk ambil koin toss, yaitu dari Lorus FC pada malam hari ini yang dikomandoi oleh Muhammad Al-Farizi. Sedangkan dari Disdak FC pada malam hari ini yang dikomandoi oleh Puja Rolanda. Ya, kita lihat sepertinya kedua tim atau kapten sudah melakukan sesi foto sebelum memulai kick off babak pertama. Ya, kita bersama-sama. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Manuver Putra Firdaus sebagai inisiator penyelenggara turnamen manuver Super League 2025, di mana pada turnamen kali ini diikuti oleh sebanyak 32 tim. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai ke babak 16 besar, sudah mendapatkan 16 tim yang akan berlaga di manuver Super League 2025. Dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh support yang sponsor ataupun support dari sponsor kita itu dari Stop Score Arena sebagai venue kita pada malam hari ini, yaitu ada Kormi Padang, DPRD Kota Padang, Pemko Padang, Dispora Kota Padang, Padang Jersey 523S Metro. Itulah dari support by dari turnamen pada malam hari ini atau di turnamen manuver Super League 2025. Ya, kita kembali ke lapangan. Sedikit kita ketahui dari Lorus FC ini selama beranya manuver dari mini soccer
di Kota Padang sudah banyak memperoleh prestasi pada turnamen-turnamen yang tidak akan Kota Padang, yaitu Lorus FC ini merupakan pernah menjadi juara pada event mini soccer, yaitu Soccer Entertain Championship 2025. Selain itu juga pernah meraih sebagai peringkat atau runner up kalau nggak salah di Kapolda Cup 2025. Ya, kita kembali lagi ke lapangan, sepertinya kick off babak pertama akan sekali mulai. Itu Puja Rolanda bersiap-siap melakukan syuting pertama. Oh, terjadi kurang fokus dari Gary, kiper dari Lorus FC pada malam hari ini, sehingga terjadi tendang penjuru pertama untuk Disdak FC. Sepertinya kita lihat ada Kevin Dharma bersiap-siap mengambil dan sudah lakukan, tapi kita ada bicara Yuza di sana, masih play out sepertinya, masih Yuza. Ternyata bola sudah meninggalkan lapangan, hanya masalah lemparan ke dalam kembali untuk Lorus FC yang akan diambil oleh Anteng Alvarezi. Kembali Yuza, baik sekali, masih Yuza di sana, kembali Yuza, masih gagal sepertinya. Kembali ada Puja Rolanda menuju ke tengah, sepertinya masih di Disdak FC menguasai bola. Kita lihat bersama ada Ilal, ada Puja kembali, ada Ilal Hamdi. Gol! Gol, 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 Hamdi! Gol! Ilal Hamdi berhasil melakukan tendangan keras menuju ke sisi sebelah kanan gawang Lorus FC yang dikawal oleh Gary. Ada Puja kembali, ada Ilal Hamdi. Disdak FC pada malam hari ini. Itulah gol yang berkelas yang diperlihatkan oleh pemain dari Disdak FC. Ilal Hamdi melakukan first time pada malam hari ini, berhasil mengambilkan nama di papan skor untuk Disdak FC dan memecah kebutuhan dari 1-0 untuk keunggulan dari Disdak FC. Kita kembali lapangan, ada Jihad Ramadan. Masih Jihad mencoba melakukan syuting, tetapi berhasil diblok dengan baik oleh Kevin. Lemparan ke dalam kembali untuk Lorus FC dan Restu Pratama. Ada Keken, masih Keken di sana menguasai bola, mencoba tersupport kembali Keken. Bebas kembali pada Restu, masih Keken. Melebar kembali pada Restu Pratama. Coba diganggu oleh Puja Rolanda, baik sekali ada Fabio. Masih Bio melebar pada Anteng Alvarezi. Mencoba oleh Puja Rolanda. Bio kembali pada Restu Pratama, baik sekali. Cukup tenang pada Restu pada malam hari ini. Puja kembali. Gol! Jihad Ramadan terlepas dari kawalan, berhasil memanfaatkan umpan yang baik dan bisa mengkonversi menjadi gol dan menyamai kedudukan ini 1-1 untuk Lorus FC pada malam hari ini. Ya, tidak perlu waktu lama, lebih kurang 2 menit sudah terjadi 2 gol untuk dua tim pada malam hari ini. Ya, gol penyimbang dari Lorus itu dari Jihad Ramadan, mencoba melakukan tenang first time, melaju deras ke sisi sebelah kiri gawang dari Disdak oleh Ilham maksudnya. Baik sekali, hampir saja percobaan kembali dapat oleh Disdak FC pada malam hari ini. Masih melebar di sisi sebelah kanan gawang dari Lorus yang dikawal oleh Gary. Dan gawang sepertinya untuk Lorus lakukan, ada Yuza angkat seperti Restu Pratama. Baik sekali ada Jihad Ramadan, masih Jihad Ramadan masih baik sekali. Masih Jihad. Kembali Jihad masih bola. Pendek lagi pada Bio. Masih Bio melebar sebelah kanan kembali kepada Anteng. Baik sekali maksudnya mencoba menekan dari Lorus FC. Ternyata masih gagal. Maksudnya pada Karin yang dituju. Oh, baik sekali, kita lihat pressure yang cukup keras yang dilakukan dari Lorus FC. Masih gagal sepertinya. Kembali kita lihat dibuang saja sepertinya. Kembali lemparan ke dalam untuk Lorus FC pada malam hari ini. Kita lihat oleh Yuza. Ada Anteng di sana kembali, masih bola pendek lagi kepada Restu Pratama. Baik sekali pada Keken. Masih Keken menguasai bola dengan baik, melebar kembali pada Jihad Ramadan. Diganggu dengan baik sepertinya oleh Ilal Hamdi.
Kembali lemparan ke dalam sepertinya untuk Lorus FC. Sudah lakukan. Ada Keken seperti diganggu oleh Ilal sepertinya. Oh, masih Jihad Ramadan. Masih Jihad sepertinya. Masih menguasai bola. Oh, Fabio terlepas sepertinya. Hampir saja seperti kembali. Counter dilakukan oleh Distak FC. Mencoba baik sekali. Sikat. Oh, baik sekali. Percobaan dari Kevin. Masih bisa ditepis baik oleh Gary. Oh, baik sekali percobaan Distak FC. Sepertinya kedua tim sudah melakukan tempo cepat di awal-awal babak pertama. Ya, kita lihat sepertinya masih ada Lorus di sebelah kanan. Ada Yuza Mara. Kembali Anteng pada Keken. Baik sekali kesemuanya baik dari Lorus pada malam hari ini. Kembali Anteng dituju pada Keken kembali. Oh, hampir saja terlepas kontrol dari Restu Pratama dari Lorus FC. Masih ada Keken menguasai bola dengan baik. Kembali Keken dicoba dikepung dengan baik oleh Habib. Tenang ketika masih ada Yuza melebar pada Anteng. Ada Puja sana masih Anteng. Terlepas masih Anteng. Serangan balik ada Bio. Masih gagal sepertinya. Untung dengan bisa diantisipasi dengan baik oleh Aidil. Mencoba mengganggu pergerakan dari Fabio maksudnya. Kembali lempar ke dalam untuk dilakukan. Ada Puja Rolanda seperti itu bersama. Terjadi perebutan. Oh, terlepas seperti ada Yuza. Kembali sepertinya ada Jihad Ramadan. Oh, salah passing, hanya melaju deras keluar lapangan. Ya, lemparan ke dalam kembali untuk Disdak. Sudah lakukan masih Disdak FC mau bola dari sektor bawah. Umpan dari Anjas ke sisi sebelah kanan. Terlalu deras maksudnya pada Ilham. Ya, kembali lemparan ke dalam sepertinya untuk Lorus FC pada malam hari ini. Dikembalikan sepertinya kepada Restu Pratama. Masih Anteng kembali menguasai bola. Dituju pada Yuza Mara. Mencoba menceritakan. Oh, salah passing kembali. Mencoba serang balik dari Distak masih gagal. Diblok dengan baik oleh Keken. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Distak FC pada malam hari ini. Kali bersama-sama. Skor masih 1-1 untuk dua tim yang berlaga pada malam hari ini. Sudah dilakukan. Ternyata dihalau dengan baik oleh Anteng. Dibuang ke depan oleh Restu Pratama. Sepertinya ada Aidil kembali. Ada Anteng sepertinya Karin. Ada Yuza. Masih Yuza. Melebar seperti ini. Baik sekali tiba Keken. Masih Keken menguasai bola dengan baik. Langsung crossing tetapi dengan bisa diberikan oleh Yusrendra. Kembali. Oh, serang baik. Terlepas. Itu dia. Oh, sepertinya wasit menghentikan permainan sementara. Di mana Gary kiper Lorus FC melanggar keras pemain dari Distak FC pada malam hari ini, sehingga wasit harus mengeluarkan kartu merah untuk kiper dari Lorus FC pada malam hari ini. Ya, sepertinya Distak FC mendapat keuntungan besar pada malam hari ini, di mana Gary harus mendapat kartu merah. Terpaksa harus kurang satu pemain selama lebih kurang 5 menit tanpa satu pemain untuk Lorus FC. Ya, seperti kita lihat kembali dalam lapangan. Tenang bebas sepertinya untuk Distak FC. Itulah percobaan counter attack yang baik dipilihkan oleh Distak FC. Tapi Gary mencoba keluar dari sarangnya, berhasil melakukan pelanggaran cukup keras di luar kotak penalti, sehingga wasit harus menyediakan kartu merah untuk Gary sepertinya. Terima kasih sepertinya layar kaca kita. Sebagai kiper dadakan adalah Keken sudah bersiap-siap menggantikan posisi dari Gary pada malam hari ini. Apakah Keken bisa melihatkan kualitasnya sebagai kiper dadakan untuk Lorus FC pada malam hari ini? Kita masih menunggu. Nah, kembali ke lapangan. Sepertinya Distak FC kembali mendapat peluang melalui bola mati yang akan diambil sepertinya oleh Puja Rolanda. Siap-siap
Sepertinya ada 3 pemain dari Disdak FC sudah dalam lapangan. Langsung bisa Puja. Oh, hampir saja seperti yang mengenai pemain sendiri. Kembali sepertinya Disdak menekan dari sebelah kanan. Angkat. Oh, baik sekali tekanan yang dilakukan oleh Disdak FC pada malam hari ini. Tetapi hanya menghasilkan tendang penjuru kembali untuk Disdak FC. Sudah Puja. Oh, tetapi masih ada KO, maksudnya Anteng melakukan haluan. Kembali lemparan ke dalam untuk Disdak FC. Pujarlah langsung depan, tetapi bisa dihalang baik oleh Restu. Ideal maksudnya mencoba kembali tekanan di sebelah kanan dari Disdak FC. Dari sebelah kanan Dadang maksudnya dituju. Kembali lemparan ke dalam untuk Disdak FC. Ada Ideal melebar ke sebelah kiri pada Anjas. Masih Anjas sepertinya, tetapi diganggu dengan baik oleh Yusamara. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam sepertinya. Oh, tendang penjuru seperti untuk Disdak FC. Puja Rolanda bersiap-siap mengambil eksekusi. Baik sekali. Oh, terjadi. Masih ada Jihad Ramadan dihalau atau dibuang ke depan. Tidak mau bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Seperti pergantian pemain dari Lorus FC. Keluar Fabio sepertinya masuk Rico Coco. Rico Coco merupakan tenaga baru atau amunisi baru dari Lorus FC di babak 16 besar manuver Super League 2025. Kita kembali lapangan lihat bersama. Ada Anjas sepertinya. Baik sekali. Kadang mencoba mempertahankan bola dengan baik. Kembali lemparan ke dalam sepertinya untuk Lorus FC. Ada Irfan Nelson. Masih Irfan Nelson. Sudah lakukan sepertinya. Ada Rico Coco diganggu dengan baik oleh Kevin. Kembali ada Restu Pratama melebar pada Anteng. Ada Puja Rolanda. Intercept yang baik oleh Puja Rolanda. Kembali lemparan ke dalam untuk di Lorus FC yang akan diambil oleh Anteng. Ternyata Restu Pratama yang mengambil lemparan. Dan selama masih terjadi skor masih 1-1 dua tim. Oh, terlepas ada Anteng. Diganggu dengan baik oleh Anjas sepertinya. Tenang sepertinya Anjas mencoba mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Anteng Alfarisi. Hanya misalkan tenang gawang kembali untuk Disdak FC. Sudah lakukan ada Aidil. Melebar sebelah kiri sepertinya kepada Kevin. Masih Kevin. Masa belakang baik. Masih Anjas menguasai bola. Ada Aidil. Kembali masih Aidil. Mencoba di tengah melebar sebelah kiri kepada Kevin. Baik sekali sepertinya mencoba menekan dari sebelah kiri. Ilham deh terlepas. Itu dia ternyata sikat gol. Itu dia kerjasama yang baik diperlihatkan oleh Disdak FC. Berhasil memecah kebuntuan kembali untuk Disdak FC menjadi 2-1 dan merubah kedudukan menjadi 2-1 dengan gol kedua dari Disdak yang diciptakan oleh Dadang Andi. Berhasil menampilkan namanya di papan skor untuk Disdak FC. Ya, pertandingan sangat menarik pada malam hari ini. Diperlihatkan kedua tim yang berlaga pada malam hari ini. Ya, kita lakukan lapangan. Bola sudah dipelukan dari Keken. Restu Pratama melebar kembali pada Irfan Nelson. Masih Irfan Nelson, ada Rico Coco, diganggu dengan baik oleh Puja. Oh, ada Yukamara. Tenang sepertinya ada Irfan Nelson. Masih Irfan, melebar pada Anteng, ada Puja Rolanda mengganggu baik sekali. Skema yang baik, tetapi gagal kembali serangan namun dari Lorus FC. Masih ada Restu langsung umpan depan, tetapi ada Aidil terlepas. Rico! Hampir saja peluang yang baik dapat oleh Rico Coco, tetapi masih melambung tinggi di atas Mister Gawang dari Disdak FC yang dikawal oleh Ilham Ramadan. Hanya menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Disdak FC. Pergantian pemain sepertinya dilakukan oleh Disdak. Masuk nomor punggung 8 Rico, keluar nomor punggung 77 Habib Salam. Ya, sudah melakukan tenang gawang dari Disdak menuju ke tengah. Ada Irfan Nelson sepertinya menguasai bola, diganggu dengan baik. Kita lihat bersama-sama.
Oh, ada Anteng sepertinya. Oh, terlepas Anjas, tetapi Anteng dengan baik bisa menghentikan serangan bangun dari Anjas. Masih Anteng. Ada batu dari Pujar Rolanda. Oh, terlepas serangan balik. Sikat. Oh, kembali Kevin Darmawan mencoba memberi ancaman tenang-tenang keras dari luar kotak penalti. Masih gagal sepertinya peluang dapat dalam hari ini. Kita lihat bersama-sama. Masih lolos FC dari Rico Coco. Masih Rico Coco sepertinya. Oh, berhasil kembali serang balik dari Dida Puja. Go. Puja Rolanda berhasil menceploskan bola dengan tenang ke sisi sebelah kanan gawang dari Loros MC yang dikawal oleh Keken dan merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk kumpulan sementara dari Disdak FC pada malam hari ini. Kembali ke lapangan yang masih lurus, ada Anteng di sana mencoba keserang balik. Oh, ternyata ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Anjas terhadap Bio, maksudnya kembali. Sepertinya mau untuk berusaha tenang bisa mengatur dari emosi, dan kapten juga bisa menangkan rekan-rekan satu sama lain, tidak ada melakukan tindakan provokatif dari pemain satu sama lain. Nah, kita kembali lapangan. Sepertinya tendangan bebas kembali didapat oleh Loros FC yang akan diambil oleh Irfan Nelson. Siap Irfan Nelson mencoba mengambil acak-acak solusi bola mati. Pujar Rolanda seperti bersiap-siap di pakan betis. Dan Rinko Lesmana datar sepertinya. Baik, Jihad Ramadan intercept yang baik oleh Rinko Lesmana sepertinya. Ternyata masih play on. Ada Restu Pratama. Baik kali Irfan Nelson langsung shooting. Oh, berbahaya sepertinya. Percobaan shooting dari Irfan Nelson, tetapi mengenai pemain dari Disdak FC hanya menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk Loros FC. Kita lihat bersama-sama di babak pertama sudah terjadi 5 gol pada malam hari ini. 4 maksudnya, 3-1 skor sementara. Revisi sementara langsung Irfan, tetapi ada idol, terjadi duel udara sepertinya dibuang atau dihalau dengan baik oleh Rinko menuju tengah. Ada Yusa sepertinya, atau Yuka maksudnya. Jihad Ramadan kembali muncul sana, masih Yuka. Jihad langsung depan, dibuang dengan baik oleh Puja. Sepertinya bola menuju ke gawang dari pertahanan dari Loros FC Keken. Pendek kembali pada Anteng. Ya, masih Restu Pratama, Yuka Mara. Lepas Yuka Mara ada gangguan. Ternyata sepertinya ada sebuah pelanggaran untuk pemain dari Disdak FC, yaitu Anjas mencoba melakukan gerakan tambahan sehingga wasit harus melihat dan menghukum tendangan bebas untuk Disdak FC. Ya, Yuka melakukan tendangan bebas pendek pada Irfan Nelson. Masih Irfan Nelson. Ada Yuka datar sepertinya pada Yuza. Masih Yuza angkat ke depan sepertinya. Ada Jihad muncul. Balik Jihad Ramadan. Kembali terlepas. Jihad. Oh, hampir saja sepertinya Jihad mencoba kembali memberi ancaman di pertahanan dari Disdak FC. Masih melambung di atas mister gawang dari Ilham Ramadan. Pergantian pemain dari Disdak FC sepertinya kembali Anjas Mara ditarik keluar dan masuk sepertinya Ray Julian King. Seperti bersama-sama lihat tendangan bebas atau tendangan gawang sepertinya untuk Disdak jauh oleh Pujar. Oh, ditepis dengan baik oleh Keken, tetapi ada Yuka. Baik sekali yang masih ada Bio. Kembali Yuka menguasai bola pada Anteng. Coba diganggu dengan baik oleh Hilal. Kembali ada Restu Pratama pada Irfan Nelson. Masih Irfan Nelson menguasai bola. Tuju kembali pada Anteng Alfarizi. Melebar maksudnya kepada Irfan Nelson. Masih Irfan Nelson di baik sekali, tetapi ada super kembali dari Yuka Mara. Lepas ada Restu. Masih Yuka Mara, back pass kembali pada Keken. Masih Keken pendek kembali pada Yuka Mara, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada support dari Irfan Nelson. Ya, masih Irfan Nelson menguasai bola dengan baik.
1-2 cantik dari Fabio, baik sekali mencoba serang balik di sebelah kanan. Ada Anteng seperti diganggu dengan baik oleh King sepertinya. Kembali lempar tendang penjuru sepertinya untuk Lorus FC pada malam hari ini. Yang akan diambil oleh Anteng sudah dilakukan, tidak ada support sepertinya. Kembali lapangan seperti terlepas. Ada restu di sana, ada sebuah pelanggaran seperti yang oleh Ilal Hamdi mencoba melakukan dorongan terhadap Ilal. Wasit harus membiarkan tenang bebas untuk Lorus FC sepertinya. Nah, kembali lapangan dari Irfan Nelson selalu di tengah. Kembali Irfan, baik sekali pada Jihad Ramadan, masih Jihad terlepas. Ada King sepertinya dibuang dengan baik oleh King. Sepertinya tendangan gawang untuk Disdag FC. Kita lihat bersama-sama skor masih sementara unggul Disdag FC 3-1 pada malam hari ini. Ya, sepertinya akan ke lapangan tenang gawang kembali untuk dari Disdag FC. Puja sudah dilakukan jauh ke tengah hati. Oh, terlepas tangkapan dari Keken sepertinya. Hanya menghasilkan tenang penjuru kembali untuk Disdag FC. Ya, kembali lapangan tenang penjuru kembali untuk Disdag FC. Bersiap-siap sepertinya. Datar ada Irfan Nelson mencoba diserang lagi di Irfan. Oh, maksudnya ternyata gagal kembali serangan dibangun dari Lorus FC. Meninggalkan lapangan bola sepertinya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Lorus FC. Ya, kita lihat bersama-sama pertandingan daripada malam hari ini diperlihatkan oleh kedua tim yang berlaga di babak 16 besar di Manuver Super League 2025. Ya, selalukan lemparan untuk dari Disdag FC. Ternyata ada restu pertama kembali dari Irfan Nelson. Baik sekali sepertinya. Jadi free dari sebelah kanan. Ternyata ada sebuah handsball yang dilakukan oleh pemain dari Disdag FC. Ya, seperti kita lihat ada Yukamara bersiap-siap, ada Irfan Nelson dan restu pertama sepertinya mencoba bersiap-siap. Oh, sepertinya yang akan diambil oleh Irfan Nelson. Sekitar bola mati dari Lorus FC. Sama apakah ini bisa memperkecil ketertinggalan. Irfan Nelson langsung keras. Oh, berbahaya mengenai Mister Gawang sepertinya kembali di lapangan. Ternyata mencoba. Oh, salah lawan. Ada dua pemain mengganggu. Terlepas. Tetapi Keken dengan sigap. Ternyata wasit sepertinya